sebenarnya agak quiet, nggak bisa dibilang salah, nggak bisa dibilang bener ya cara gue untuk kayak agak go with the flow, tapi gue melihat kesuksesan di setiap perjalanan gue gitu. Kalau lu tuh lebih kayak kalau kita lagi main Valorant gitu ya, ada rank dari bronze, gold, silver, plat, immortal kalau nggak salah. Iya betul. Nah lu tuh ada yang dari lu tuh ada target, pokoknya kesuksesan gue ini tuh yang bisa kelihatan dari bronze ke silver gitu. Ya, something like that. Hey, and welcome back to Jurnal Basic, sebuah podcast di mana gue dan Akbar akan ngebahas soal kedewasaan, mulai dari mindset dan juga info-info yang menurut kita memang worth it untuk di-share, ya in line dengan proses kedewasaan dan juga pengalaman-pengalaman kita. So, pertanyaan ini yang akan gue tanyain ke Akbar, it's gonna be the last question buat season ini. So, how is life, Bar? Yeah, life's good. Physically, nggak deh, fisik gue capek. Mentally ya masih cope dengan perubahan apa ya, perubahan kultur, perubahan kerja di area yang ternyata harus servis banget. Gue udah hampir berapa minggu ini kayak Semarang Jogja, mau pulang ke Jakarta kayak nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Ya udah. Iya, sekali-kalinya langsung baru berapa bulan di daerah, cepret. Gue kayak grinding levelnya terlalu cepet nih gue. Bisa bar. Gue tahu lu bisa kok. Yoi. Nah, ngomong-ngomong how's life, biasanya kan lu mulai nanya, sekarang gue yang nanya. Waduh. How's your life yang mau jadi ayah? Well, since this is an open space for us, in a few weeks nanti gue akan punya buntut, and hopefully you can see him. It's gonna be a boy. Mungkin langsung ada temen ya. Ada teman untuk ngewibu nanti ya. Iya, betul. And sebelum kita mulai episode ini, I want to say congratulations for the both of us, udah, and for you especially, udah mau keep up with me for the past 2 years in doing this podcast. Sebenarnya kan kita mau rekaman episode ini kan ya pas persis 2 tahun ya, cuman few other things didn't quite make it, jadi at the end of the year still counts. Oke. Tapi nggak apa-apa lah. Ini udah pencapaian kita untuk bisa 2 tahun bareng-bareng tuh aja udah susah loh kayaknya. Dengan ups and downs-nya ya. Dengan ups and downs, tapi downs-nya itu we still see the positive in it. We want to still keep growing, keep providing you content, dan semoga kalian juga nggak bosen ya dengerin suara kita ya. Jangan bosen dong. Ini kita baru 2 tahun loh. Kita mau sampai ke tahun-tahun yang lain, tahun-tahun ke depannya, tahun-tahun yang lain. Nah, emang tahunnya ganti. Oke. Dan menurut gua with 2 years pass, kita udah 2 tahun, udah cocok lah ya. Kita jadikan episode ini episode terakhir for this season. Untuk season kedua ini. Jadi next year, hopefully it's gonna be a new season with a new concept. And hopefully you listeners, our listeners, are looking forward to it. Dan kita harapan besar kita adalah kita akan
bisa komit untuk regular tayangnya. Ya, itu yang harus kita tingkatin lagi. And ya, semoga nggak ada bolong ya. Yes. For this last episode of the season, a little bit of context. Jadi waktu itu gua itu ngeliat post dari salah satu akun namanya The Woke Salaryman. Itu I guess he's an artist, a comic artist, illustrator. Kontennya tuh unik sih. Dia itu illustrate his I guess corporate life, and dia di situ ya share lah tentang pelajaran dari kehidupan dan pengalaman dia lah, like this podcast, cuman a different media. So dan menurut gue post itu resonates with Jurnal Basi dan juga with us about how we live life, how we steer mengemudi steer kita itu di jalan which is life. Dan di post itu dia ngomongin tentang kehidupan dan juga kesuksesan. Nah, di postnya itu dia ngomong kalau kehidupan, life is a path atau jalan yang memang lo tempuh atau lo jalanin. Dia malah menanyakan what is success? Apakah kesuksesan itu sebuah tujuan yang memang it's a goal that we want to achieve, we want to get to, atau is it a process? Is it the experience dalam perjalanan kita itu? Atau it's success being in front of others? Like kalau misalkan kita di depan terus kita ngelihat teman-teman kita di belakang atau di sebelah lah, do we compare it with others? Yeah, what is success to you and to me? Paling itu sih yang gue membuka topik itu with those questions, with that question. Ya, padahal itu sebenarnya bisa dibilang hal yang simple gitu kan. Orang itu ya hidup aja. Ada yang bilang go with the flow. Ya kan, Nak? Ya. Dijalanin aja gitu kan, dijalanin aja kayak hubungan dijalanin aja. Tau-tau batal. Atau ya kesuksesan itu mungkin kayak ada tujuan atau goal ujungnya gitu kan, Nak? Iya, tapi itu kan dari si Woke Salaryman, but what is success to you? Sukses menurut gua sih, Nak, adalah dimana small steps yang mungkin bagi orang ya itu biasa aja gitu loh. Tapi gue bisa sampai saat ini cope dengan kehidupan kerjaan gue, masih sama-sama lu gitu kan. Itu merupakan ya kesuksesan gue gitu loh, yang mungkin akan ada sukses yang lainnya, sukses yang lainnya lebih, gitu loh. Grade atau tiernya lebih tinggi ya. Tapi betul. Oke. Tapi lu dibanding sukses yang memang which is a I guess finish line, lu lebih menghargai kayak the experience. Misalkan lu lagi di jalan tol tapi lu lebih enak ngelihat pemandangan sekitar lu dibanding lu lu udah nyampe ke tujuan lu gitu ya. Iya benar. Kayak contoh paling gampang kalau kayak gitu kan ini ketika ini ngomongin jalan tol gitu ya. Jalan tol mungkin dari Bogor, dari Semarang sampai ke Jakarta itu mungkin bisa 5-6 jam lah gitu. Iya. Tapi gue mungkin lebih enak kayak ya 10 jam perjalanan. Dalam artian gue menikmati pemandangannya, menikmati proses perjalanannya, istirahat dulu gitu. Oke. Nah, kalau lu sendiri gimana? Mungkin gue melihat what is in front of me. Jadi gue lebih ngeliat I guess the finish line. Tapi
Mungkin dalam jangka atau periode yang lebih dekat lah, misalkan Oke. I guess ya contoh pas kuliah, pada saat itu ya kita baru lulus, terus I guess my goal was to have a first job. Udah gue fokus to my first job, finding a job first. After finding a job, udah I grinded my ass off. Terus abis itu tiba-tiba ada adolescence, wanting to try something new gara-gara gue nganggur. Wanting to build an application for that. Terus ya udah gue belajar, terus akhirnya ternyata berubah konsep. It's a media and now we have this. I guess I see success as achieving it, tapi yang lebih dekat aja. Terus seiring gue menempuh jalan untuk achieve that goal atau tujuan itu, gue sama kayak lo, lebih ke menghargai proses atau perjalanannya, tapi periodenya lebih attainable, I guess, lebih bisa kelihatan itu bisa gue achieve nggak sih? Kalau misalkan memang terlalu tinggi, ya oke, maybe step it down, make it more accessible kayak gitu. Dan mungkin kayak gini kali ya, lu tuh kalau gue kan lebih sebenarnya agak quiet, nggak bisa dibilang salah, nggak bisa dibilang bener ya cara gue untuk kayak agak go with the flow, tapi gue melihat kesuksesan di setiap perjalanan gue gitu. Kalau lu tuh lebih kayak kalau kita lagi main Valorant gitu ya, ada rank dari bronze, gold, silver, plat, immortal kalau nggak salah. Iya betul. Nah lu tuh ada yang dari lu tuh ada target, pokoknya kesuksesan gue ini tuh yang bisa kelihatan dari bronze ke silver gitu. Ya, something like that. Jadi more kayak gitu ya. Ya betul. Jadi lebih step by step. Tuh. Iya juga bener sih, tapi nggak cuma 2 itu sih anak ya. Ada juga mungkin kalau yang gue lihat ya, apalagi di perusahaan atau di daily work life gue ya nak ya. Ada itu kesuksesan itu ketika dia sudah menduduki suatu jabatan, sedangkan mungkin atau gaji yang lainnya yang seangkatan atau gaji. Bener. Yang kayak gitu-gitu yang mereka bilang ya itu udah sukses, gue ada di atas kalian gitu kan. Ya, habis itu ya yang teman-temannya itu malah mungkin merasa minder, jadinya malah kayak membanding-bandingkan. Kita juga nggak bisa menyalahkan mereka because I guess that's many people berprasangka ya beda-beda lah, dan how we perceive it, it's based on us. Tapi itu ya bisa dibilang membandingkan tuh itu nggak sih yang kadang-kadang menjadi kita manusia gitu loh. Maksudnya jadi manusia gimana tuh? Maksudnya nggak, itu bukan manusia, itu jadi manusiawinya kita gitu loh. Iya. Kita punya rasa emosional itu. Iya Cuman bad effects-nya itu sih. Kayak kadang kita minder jadinya. Melihat in a negative way. Iya, jadi minder gitu loh. In a negative way, jadi kayak gue nggak mau nongkrong sama Naka. Nanti gue dicengin lagi. Nggak ngerti. Nanti gue dicengin lagi. Enggak, gue tuh nggak mau nongkrong sama si A. Kerjaannya udah tinggi banget, udah kaya banget, nongkrongnya di SCBD mulu. Iya. Gitu kan. Kita mah apa tuh? Wah, itu tuh kalimat yang bikin kayak kadang malesin gitu loh. Iya. Padahal mungkin bisa jadi kita lebih sukses misalnya di keluarga kita gitu. Contohnya misalnya dari kehidupan love life gua sama Naka gitu kan. Secara tidak langsung Naka sudah memiliki kesuksesan, yaitu akhirnya menikah dan terbukti
enak ngomongnya, bisa menghamili. Nah, Oke. kesuksesan gue belum kelihatan nih. Oke, iya. In a sense In- ya, in that sense sense, kemanusiaan gitu in kan. that aspect, Hmm. ya, gue lebih di depan daripada Akbar. Tapi kan belum tentu. Ya, lu udah pengen mau settle down, tapi kayak lu nggak terburu-buru lah dengan lo kalau di jalan tol ya udah lu 60-80 aja, nggak cepet gitu. Gak capek, iya. Padahal kan gitu, kalau gue ngambil negatifnya kan, anjir lah, gue udah umur segini belum nikah lagi, teman-teman gue udah punya anak, wah stres sih kalau kayak gitu. Ya, tapi kalau kayak gitu lo bisa perceive it in two ways, either negative, lo malah meratapi diri lo kenapa nggak bisa, misalkan lo kenapa nggak bisa nyari pasangan, lo nggak bisa nikah, and so on, or itu malah jadi I guess your wake up call atau your drive to achieve that goal. Misalkan lo melihat temen lo udah nikah, udah punya anak, lo jadi kepincut lah, lo pengen gue cari pasangan gue yang pengen emang settle down, udah lo cari terus until you attain that goal. I get it's not that smooth sailing, tapi well, I guess hopefully you get the idea, listeners. Yes. Akhirnya kalau ini jadi kayak motivasi kan, jadi drive buat buat jadi buat kalau yang konsep kita sederhana tadi, nyari pasangan yang buat settle down gitu kan. Iya. In a nutshell kayak gitu. Iya. Tapi itu juga tuh, ketika drive itu ada, bisa jadi kalau kita berdua kan tadi kita ngomong kita fokus ke proses ya kan. Gimana ya sukses itu ya leveling, kita grind up, ada bertahap gitu loh. True. Tapi ketika fokusnya cuma ke hasil, itu bisa dibilang bener juga sih, cuman bagi kita mungkin yang jangan kita deh, gue takutnya nggak tahu lu merasakan atau enggak gitu kan. Kalau kayak di gue gitu kan, ada orang-orang itu pengen sukses cuma lihat hasilnya doang gitu loh. Iya, di gua ada sih. Di gua ada. Ada kan? Nah, tanpa kadang-kadang mikir efeknya dari kesuksesan tersebut gitu loh. Karena banyak mungkin di contoh kehidupan yang nanti listeners mungkin hadapi gitu kan. Kalau dulu mungkin ya di SMA lah misalnya gitu kan, yang paling gampang nih SMA gitu kan, ada anak Naka ini anak yang pinter banget, belajar rajin banget ya kan. Ada satu lagi Sanusi gitu kan, dia belajar enggak, rajin enggak, tahu-tahu pas ujian nih, pas ujian, wah Naka kerjain semua. Si Sanusi ini bilang ini, Nak bagi jawaban dong. Naka karena baik banget, baik hati gitu kan, ngasih gitu kan. Gila, nih goblok tuh Nak. Oke, thank you Nak, kata Sanusi gitu kan. Tahu-tahu hasilnya Naka dapat 80, si Sanusi ini 100. Itu kan berarti ya secara kesuksesan bener kan, hasilnya 100. Tapi proses dia dapat 100 itu yang kadang-kadang wah, itu kan ngorbanin lo gitu loh, kasarnya kan. Ya lu dapat segitu ya. Sanusi emang no, but ya. Maaf ya, yang namanya Sanusi ini cuma contoh. Itu kadang I guess gue nggak mau stereotype, tapi ya some parents I guess kadang melihatnya kayak gitu. Oknum lah bisa dibilang. Ya bisa dibilang oknum. Hopefully sekarang parents udah nggak mikir gitu. We don't wanna be stereotypical. Tapi
I guess it all can start with us, how we perceive what is success. Apakah kita melihat dari prosesnya atau apakah kita melihat dari tujuannya, hasilnya. Apalagi kalau kita nyambukin ke hidup enak ya. Yes. Bisa jadi jalan hidup yang lu tempuh itu sama gue beda-beda jalurnya. Pasti. You Ya kan? You live your life, I live mine. Kita cuman kebetulan aja in the same lane. In the same lane gitu kan. Dan nggak tahu di mungkin pace yang sama, lu ada belokan terjal yang kanan banget, gua ada yang kiri banget, akhirnya baru ketemu lagi kan mid, itu kita nggak tahu tuh. Dan kadang ya kita balik lagi ke membandingkan, ketika membandingkan itu jelek banget tuh, karena kita nggak tahu, kita nggak pernah di sepatu yang bisa bener-bener di sepatu yang sama, susah sih kayaknya dalam kehidupan. Betul. Okay, I guess that's it from me. And anything to add, Bar? Oke, sebenarnya sih ini bukan kayak closing statement sih ya, lebih kayak sukses itu bisa bermacam-macam. Yes. Bagi kita sekarang kesuksesan kita adalah kita bisa sama-sama berdua podcast di jam yang sudah malam ini. Ya kan, menyempatkan waktu. Ada juga orang-orang yang mungkin menilai kesuksesan itu adalah ya udah, yang penting ketika gua butuh sesuatu itu sudah available gitu kan. Gua senang menjalani pekerjaan gua gitu kan. Kesuksesan kecil itu dinilai banget, ya kan? Betul. Dan ya hidup itu kita nggak ada yang tahu, nasib kita sendiri kita nggak tahu, jalan hidupnya kayak gimana kita nggak tahu. Kita nggak boleh, menurut gue, comparing boleh ketika itu jadi drive, tapi kalau jadi hal yang negatif ya buat apa gitu kan, malah akhirnya ya bikin lo demotivate untuk melakukan apa yang ada di hadapan lo. Dan it's a waste. Ya, ini kehidupan lo, ya lo yang tahu sih gimana ngehadapinnya. And paling dari gue, always say to you listeners, you do your own life, he or she does their own, you have your own timeline, they have their own, and namanya kehidupan ya, kita selalu berharap kita panjang umur, so just play the long game. You never know when success hits you. It could be in 5 years, it could be in 10, it could be tomorrow. So with that, we close this episode, and hopefully we'll see you in not so long. Gue ngomong kapan, tapi hopefully not so long. Not so long. That's correct. Main aman. And hopefully you will hear this until the end. And with that, I'm Naka.